Selamat pagi semuanya, para siswa. Berikut ini saya akan mensosialisasikan tata tertib peserta didik SMK Katolik Sinlui Surabaya tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama adalah pelajaran agama. Pelajaran agama yang diberikan di sekolah adalah pelajaran agama Katolik. Kemudian yang berikutnya, mengingat para siswa terdiri dari penganut berbagai agama, maka pendidikan agama diberikan dalam suasana kerukunan, memupuk pengertian dan penghormatan terhadap keyakinan agama masing-masing. Yang berikutnya adalah Misa Kudus. Misa Kudus adalah perayaan rohani yang mempersatukan warga sekolah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Misa Kudus diadakan setiap hari Jumat dan hari raya tertentu sesuai dengan kalender liturgi. Misa Kudus wajib diikuti oleh semua siswa yang beragama Katolik dan simpatisan. Yang berikutnya adalah praktek kerja industri, PKL atau OJT. Semua siswa wajib melaksanakan praktek kerja di dunia usaha dan industri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lama praktek kerja di industri ditentukan oleh sekolah berdasarkan kompetensi keahlian masing-masing. Yang berikutnya adalah studi budaya. Semua siswa diwajibkan untuk mengikuti karya wisata untuk mempelajari teknologi dan perkembangannya. Pelaksanaan studi budaya diatur oleh kompetensi keahlian masing-masing. Berikutnya adalah ekstrakurikuler. Para siswa kelas 10 wajib mengikuti suatu kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah untuk pengembangan bakat dan minat, sehingga cukup untuk menyeimbangkan kepribadian, sedangkan kelas 11 dan 12 bersifat pilihan, tidak wajib. Kemudian jenis ekstrakurikuler meliputi olahraga dan seni, disesuaikan dengan kebutuhan ekspresi peserta didik. Yang berikutnya adalah jam belajar. Bel masuk pukul 6.45. Sebelum pelajaran dimulai diadakan doa pagi bersama dari sentral. Jam belajar dimulai pukul 7. Dianjurkan siswa datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Jam berakhir pelajaran menyesuaikan dengan jadwal pelajaran, karena setiap kompetensi keahlian berbeda-beda. Yang berikutnya adalah keterlambatan. Siswa yang terlambat tidak diperbolehkan masuk kelas atau bengkel sebelum mendapatkan izin dari petugas tata tertib sekolah. Siswa yang terlambat mendapatkan tugas khusus atau kompensasi dari petugas tatib sekolah. Untuk perizinan, para siswa wajib mengikuti semua pelajaran yang diberikan di sekolah. Siswa yang tidak mengikuti pelajaran harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali kelas atau guru mapel karena alasan khusus. Siswa yang tidak masuk karena sakit 1-2 hari harus dapat menunjukkan surat dari orang tua atau wali kelas. Lebih dari 2 hari harus menunjukkan surat keterangan dari dokter yang sah. Kemudian tentang kekosongan jam pelajaran. Dipastikan jika 15 menit guru mata pelajaran belum masuk ke kelas, maka ketua kelas atau pengurus kelas wajib lapor kepada guru piket. Yang berikutnya, selama menunggu tenggang waktu, siswa dapat menciptakan suasana tenang dan mempersiapkan pelajaran yang akan diajarkan. Berikutnya tentang absensi atau presensi. Para siswa wajib hadir di sekolah pada setiap hari di sekolah dan acara-acara wajib sekolah. Presensi dilakukan setiap mata pelajaran berlangsung oleh petugas presensi atau guru mata pelajaran. Presensi dari sekolah atau tata usaha dilakukan 2 kali, pagi dan siang. Kemudian istirahat. Pada waktu istirahat, siswa harus berada di luar ruang kelas. Kelas kosong berarti, atau bengkel. Jadi semua keluar dari ruang kelas dan bengkel, supaya ada pergantian suasana. Selama jam istirahat, siswa dilarang keluar lingkungan sekolah. Berikutnya adalah pakaian seragam.
Semua siswa wajib mengenakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk Senin sampai Selasa, pakaian kemeja putih dan celana rok abu-abu, topi abu-abu, atribut OSIS, bersepatu hitam, kaos kaki putih, dan ikat pinggang hitam. Kemudian hari Rabu, pakaian kemeja putih, badge SMK Sinlui dan bawah biru lengkap dengan topi biru, bersepatu hitam, kaos kaki putih, ikat pinggang hitam. Hari Kamis, pakaian kemeja dan celana seragam pramuka, bersepatu hitam, kaos kaki hitam, ikat pinggang hitam. Hari Jumat, pakaian atas seragam batik dari sekolah, celana atau rok coklat, sepatu bebas. Kemudian siswa yang melaksanakan praktek mengenakan sepatu dan pakaian kerja sesuai aturan bengkel atau laboratorium. Siswa yang melaksanakan pelajaran olahraga menggunakan seragam dan sepatu olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah. Berikutnya adalah sopan santun. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang sopan santun. Para siswa wajib bertindak sopan santun terhadap siapapun dan menjunjung tinggi ajaran cinta kasih. Jika terjadi hubungan yang kurang baik dengan sesama, hendaknya diselesaikan dengan guru pengajar, wali kelas, staf, dan kepala sekolah secara kekeluargaan. Saat melakukan postingan di media sosial, dilakukan dengan kata-kata atau gambar yang sopan atau yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, ini zamannya media sosial, mohon dilakukan dengan sopan, ya, tidak menyinggung perasaan orang lain. Berikutnya perawatan dan kebersihan lingkungan. Para siswa bertanggung jawab atas kebersihan dan keindahan kelas serta lingkungan sekolah. Para siswa wajib menjaga dan memelihara fasilitas sekolah. Jika terjadi kerusakan, wajib melaporkan kepada sekolah. Para siswa wajib berhemat listrik, air, serta fasilitas lainnya. Para siswa wajib membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, baik sampah kering maupun sampah basah. Berikutnya uang sekolah. Uang sekolah dibayarkan 12 bulan dalam setahun. Pembayaran paling lambat tanggal 10 tiap bulan dan dibayarkan melalui bank yang menjadi mitra sekolah. Setiap siswa wajib memiliki buku rekening bank atau buku bank sesuai dengan mitra sekolah. Berikutnya adalah aksi solidaritas. Aksi solidaritas melayat atau besuk dilakukan oleh para siswa jika ada salah satu keluarga besar sekolah mengalami kesusahan. Dapat dilakukan per kelas atau perwakilan kelas bersama dengan wali kelas. Aksi solidaritas diwujudkan dengan mengumpulkan dana persembahan atau kolekte untuk mereka yang mengalami kesusahan. Berikutnya adalah kartu pelajar. Kartu pelajar wajib dimiliki oleh setiap siswa. Kartu pelajar dibawa setiap hari, dan jika siswa keluar dari sekolah atau pindah sekolah, maka kartu pelajar harus dikembalikan kepada sekolah. Berikutnya adalah kendaraan. Sepeda atau sepeda motor yang dibawa ke sekolah harus dalam kondisi normal atau standar. Selama berada di tempat parkir, kendaraan harus dalam kondisi terkunci untuk menjaga keamanan. Dan semua sepeda motor keluar area sekolah harus menunjukkan STNK asli. Berikutnya obat terlarang dan merokok. Siswa dilarang membawa merokok di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah dengan menggunakan seragam sekolah. Siswa dilarang memakai dan mengedarkan obat terlarang sesuai dengan ketentuan pemerintah, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian alat-alat atau buku bacaan tidak sehat. Siswa dilarang membawa buku bacaan yang tidak sehat yang mengganggu perkembangan mental, seperti buku porno, kartu porno, VCD porno, atau jenis yang lainnya. Siswa dilarang membawa senjata tajam. Siswa dilarang menggunakan alat komunikasi atau ponsel dan alat hiburan lain di dalam kelas atau bengkel selama jam pelajaran tanpa seizin dari guru yang sedang mengajar. Perkelahian. Siswa dilarang berkelahi dengan sesama siswa SMK Sinlui maupun dengan orang lain. Siswa yang terbukti terlibat perkelahian dengan siapapun dan dimanapun akan mendapat sanksi berat,
bisa dikeluarkan dari sekolah tanpa peringatan sebelumnya. Pencurian dan kehilangan. Siswa wajib bertanggung jawab untuk menjaga barang berharga milik pribadi dan selalu waspada akan barang bawaan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Siswa yang menemukan barang berharga milik orang lain segera memberikan kepada petugas tatib untuk diumumkan dari sentral. Siswa dilarang mencuri barang maupun milik orang lain, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Peserta didik yang terbukti terkait pencurian mendapatkan sanksi berat dan terancam dikeluarkan dari sekolah tanpa peringatan sebelumnya. Perjudian dan pemerasan. Siswa dilarang melakukan tindak perjudian di sekolah maupun di luar sekolah. Segala tindakan perjudian akan dikenakan sanksi berat dari sekolah. Siswa dilarang melakukan pemaksaan dan pemerasan terhadap siswa maupun orang lain. Segala tindakan pemaksaan dan pemerasan akan dikenakan sanksi berat dari sekolah. Rambut dan aksesoris. Siswa yang berpenampilan harus punya penampilan rambut dipotong pendek, penampilan rapi dan rambut dipotong pendek. Warna rambut sesuai dengan kondisi normal, asli. Jika disemir, harus berwarna hitam. Bagi siswa putri, potongan rambut disesuaikan agar tidak mengganggu proses belajar maupun praktek. Jadi kalau rambutnya panjang ya bisa dikuncir begitu, ditali, supaya tidak mengganggu proses pembelajaran. Siswa dilarang menggunakan aksesoris yang berlebihan, termasuk soft lens mata berwarna selain natural. Siswa dilarang membuat tato atau tindik. Kemudian hukuman dan sanksi ya. Sanksi diberikan berdasarkan besar kecilnya pelanggaran, adapun jenisnya sebagai berikut. Yang pertama, teguran langsung kepada siswa yang bersangkutan. Berikutnya, teguran langsung dengan pemberitahuan tertulis kepada orang tua. Lalu siswa mendapatkan tugas tertentu yang harus dikerjakan di rumah maupun sekolah. Kemudian siswa dikeluarkan dari sekolah. Dan sanksi yang berkaitan dengan bengkel dan lab serta perpustakaan diatur secara khusus. Kemudian ketentuan mengulang. Siswa kelas 10 yang tidak dapat melanjutkan ke tingkat 11 harus mengundurkan diri dari SMK Sinlui kecuali ada hal khusus. Siswa diberi kesempatan mengulang hanya sekali di kelas 11 dan kelas 12. Penghargaan. Penghargaan diberikan kepada kelas yang melakukan pelanggaran paling minimal setiap 3 bulan. Penghargaan akan dipasang pada papan kesiswaan, diumumkan saat upacara bendera. Berikutnya petugas tim tata tertib siswa. Untuk hari Senin itu Bapak Sunarto dan Ibu Ratna. Kemudian hari Selasa itu Bapak Kuntari, Yohanes Setio Kuntari dan Ibu Desak. Kemudian hari Rabu Bapak Sukadian, saya sendiri, dan Bapak Georgius Adi Purwantono. Kemudian hari Kamis, Ibu Heni Arta dan Bapak Heri Bertus. Lalu hari Jumat, Bapak Yohanes Setio Kuntari dan Bapak Hilda. Jadi setiap hari petugas tatibnya 2 orang. Ya, 2 orang. Ini supaya kita maksimal. Selain harian ada yang bertanggung jawab 2 orang, petugas tatib juga masing-masing diserai tanggung jawab per kelas, sehingga masing-masing orang nanti akan memantau perkembangan untuk tatib per kelas. Jadi seperti Pak Sukadian itu nanti akan mendampingi kelas 10 TPM, 10 TAV, 10 MM3. Pak Georgius itu kelas 10 TBSM, 10 MM1, 10 MM3. Kemudian Pak Hilda kelas 10 TKJ, 10 TKR1, 10 TKR2. Kemudian Pak Sunarto kelas 11 TBSM, 11 MM1, 11 MM2. Ibu Ratna kelas 11 TKJ1, 11 TKJ2,
dan 11 TPM. Ibu Desa itu kelas 11 TKR 1, 11 TKR 2, dan 11 TAV. Bapak Yohanes Setio Kuntari kelas 12 TPM, 12 TKJ 1, 12 TKJ 2. Ibu Heni Arta 12 TKR 1, 12 TKR 2, dan 12 TBSM. Bapak Heribertus 12 TAV, 12 MM1, dan 12 MM2. Jadi per orang masing-masing petugas tatip ini punya tanggung jawab terhadap 3 kelas. Jadi perkembangan siswa bagaimana supaya kita lebih intensif di dalam pendampingan baik siswa maupun kerjasama dengan para wali kelas. Gitu ya. Berikutnya adalah pelanggaran ringan. Seluruh pelanggaran ringan, sanksinya push up. Jadi ada di sini R1 sampai R6 ya. Kemudian R9 ini sama ya. Jadi R1 sampai R6, R9, R12, R sampai R14 ini sama. Kalau melanggar 1 kali, push up-nya 15 kali. 2 kali 30, 3 kali 45, 4 kali 60 kali, 5 kali 75 kali. 6 kali itu masuk 1 kali pelanggaran berat. Jadi ya kalau ringan jangan terlalu sering, sekali cukup gitu ya. Tapi ada ringan yang hanya teguran lalu tindakan. Itu seperti memakai aksesoris tidak pantas. Itu langsung teguran dan tindakan. Tidak berpakaian rapi, baju dikeluarkan atau dilipat, ini tegur dan ditindak. Potongan rambut tidak sesuai dengan ketentuan, langsung nanti akan dilakukan tindakan. Rambut disemir dan dicat ya, bukan hitam. 1 kali langsung ada tindakan ya. Lalu yang 2 kali dan seterusnya itu kena push up. Tapi paling tidak 1 kali sudah ada perubahan ya. Kemudian berikutnya pelanggaran berat ya, pelanggaran berat. Pelanggaran berat yang pertama B1 itu adalah datang terlambat. Ini nanti akan diatur di dalam aturan yang khusus di slide yang bawah. Untuk pelanggaran berat B2 sampai dengan B16 ya, B2 sampai B16 ini pelanggarannya hanya 3 kali yang berat. Sekali akan dilakukan panggilan orang tua, kemudian kompen 8 jam, lalu surat perjanjian yang pertama. Kalau melanggar lagi, maka pemanggilan orang tua sama. Pemanggilan orang tua kompennya menjadi 16 jam, ada skorsing 3 hari. Skorsing 3 hari dan surat perjanjian yang kedua. Kemudian 3 kali sama, orang tua juga tetap dipanggil, kompen 32 jam, lalu skorsing 6 hari dan surat pernyataan. Setelah surat pernyataan ini kalau melanggar bisa mengundurkan diri ya, diminta mengundurkan diri karena memang ya tidak cocok gitu ya. Kemudian pelanggaran sangat berat. Nah, semua yang melanggar sangat berat ini sanksinya sama, yaitu pemanggilan orang tua, surat pernyataan, lalu dikembalikan orang tua. Sangat berat apa saja? Yang pertama adalah mencuri di lingkungan sekolah, berkelahi di lingkungan atau di luar sekolah yang mencemarkan nama baik sekolah, melakukan tindak asusila di dalam atau luar lingkungan sekolah, membawa atau mengkonsumsi minuman keras atau obat-obatan terlarang, mengedarkan barang-barang terlarang di lingkungan sekolah, memalsu tanda tangan atau surat dari sekolah, orang tua atau wali atau industri. Nah, ini semuanya akan dipanggil, ada surat pernyataan lalu dikembalikan ya, karena ini sudah menyangkut kriminal gitu ya. Berikutnya saya jelaskan untuk penindakan kasus keterlambatan. Terlambat itu maksimal 7 kali. Terlambat pertama sampai ke 7 sama sanksinya, semua akan literasi 45 menit. Kemudian dilihat terlambatnya berapa menit. Karena setiap terlambat 30 menit, jadi 1 menit sampai 30 menit itu kena kompen 60 menit atau 1 jam. Jadi kalau terlambat 32 menit, dia kompennya 2 jam ya. Jadi setiap 30 menit itu kompennya 1 jam atau 60 menit ya. Terlambat
30 menit, 1 jam begitu ya. Berikutnya semuanya akan direkom ke wali kelas, dari tatib diberikan ke wali kelas. Kalau 1 kali diberitahu orang tuanya, 2 kali orang tua dipanggil, langsung surat perjanjian yang pertama. Yang ketiga, pemberitahuan orang tua kalau akan diskorsing 3 hari, karena sudah yang ketiga. Yang keempat, pemanggilan orang tua yang kedua, surat perjanjian yang kedua. Yang kelima, pemberitahuan lagi, tapi skorsingnya 6 hari. Lalu yang keenam, pemanggilan orang tua yang ketiga, surat pernyataan. Yang ketujuh, pemanggilan orang tua yang keempat, lalu mengundurkan diri. Nah ini, maka tolong diperhatikan bahwa jam masuk jangan sampai terlambat begitu ya. Berikutnya adalah contoh-contoh sepatu dan kaos kaki ya, Senin sampai Kamis. Itu ada di slide, bisa dilihat. Kemudian hari Jumat, kalau Sabtu masuk juga ada gambarnya, bisa dilihat di slide. Jadi saya kira itu mohon menjadi perhatian bersama. Kalau Anda ingin berhasil di sekolah ini, pastikan tata tertib dipatuhi dan tetap semangat bahwa ini semua adalah untuk demi kebaikan kita bersama. Demikian saya rasa. Selamat pagi dan tetap semangat. Salam sehat.